Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Safitri. Saya dari kelas manajemen 21C. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas akuntansi yang berjudul Completing the Accounting Cycle. Langsung saja, di sini ada pembahasan. Apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Yang pertama ada penggunaan neraca lajur atau kertas kerja atau juga disebut juga dengan worksheet. Yang kedua ada tahap pembuatan neraca lajur dan yang terakhir adalah proses tutup buku. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan neraca lajur atau kertas kerja atau nama lainnya worksheet. Kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan kertas kerja? Pasti nggak tahu ya. Kertas kerja adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi data akuntansi yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk membuat laporan keuangan itu? Yang pertama ada laporan neraca saldo dan yang kedua ada jurnal penyesuaian. Kenapa sih harus ada keduanya? Nah, supaya kita dapat memperoleh laporan laba rugi dan neraca. Oke, selanjutnya ada tahap pembuatan neraca lajur. Nah, yang pertama membuat format dan kolom neraca lajur. Nah, untuk format itu sendiri pasti kita paling atas menggunakan nama perusahaan, yang kedua neraca lajur, dan yang terakhir nama periode pencatatan. Nah, untuk membuat kolom itu sendiri berjumlah 7 kolom, dan yang satu itu kolom nama akun, dan yang keenam itu untuk golongan lajur. Nah, ketujuh kolom ini harus diisi dengan dua sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Oke, yang kedua ada memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo itu sendiri, memasukkan data itu dari setiap data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar. Nah, untuk kolom penyesuaian data diambil dari jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran. Oke, yang ketiga ada menghitung saldo yang telah disesuaikan. Caranya dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dan saldo dalam kolom penyesuaian. Yang keempat, ada mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca. Nah, data yang dimasukkan dari kolom sebelumnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Namun tidak semua data dipindahkan, hanya akun pendapatan, beban-beban ke dalam laba rugi, dan harta kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Oke, selanjutnya ada proses tutup buku. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah PRIF dan ikhtisar laba atau rugi. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun yang yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan PRIF. Kenapa akun tersebut yang berada pada jurnal penutup? Hal ini memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Oke, yang terakhir ada penyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah penyusunan jurnal tertutup, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Lalu apa tujuannya membuat ini? Tujuannya dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutupan ditutup dan diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan akun real saja, sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal sudah ditutup atau bersaldo nol. Bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut. 1. Nama perusahaan. Yang kedua, judul neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga, tanggal periode pembuatan.
Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom, diantaranya kolom 1, kode akun atau nomor akun, kolom kedua, nama akun atau keterangan akun, kolom ketiga, kolom debit, dan kolom keempat, kolom kredit. Selanjutnya, di sini ada contoh pengerjaan soal untuk neraca lajur dengan 8 kolom. Nah, kita ketahui sendiri bahwa tahap pembuatan neraca lajur itu yang pertama membuat format dan kolom neraca lajur. Nah, untuk format itu sendiri, kan di atasnya ada nama perusahaan, neraca lajur, kemudian periode pembuatan. Untuk kolom yang harus dibuat ialah ada nama akun, neraca saldo, jumlah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Dalam tiap-tiap kolom ini terdiri dari debit dan kredit. Nah, kemudian dari mana sih data neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu? Nah, untuk neraca saldo itu sendiri diambil dari saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Nah, untuk kolom penyesuaian itu diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya secara terpisah. Selanjutnya, dari mana sih data neraca itu diambil? Diambil dari saldo akun yang mengalami penyesuaian yang dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian, sehingga terdapatlah kolom neraca. Nah, yang terakhir ada kolom laba rugi. Nah, diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan, namun tidak semua data dipindahkan ke laba rugi, hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Ini ada neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ada nama PT-nya, nama perusahaannya, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir ada periode, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Nah, di sini ada 4 kolom yang terdiri dari kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, perlu kalian ketahui, neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang diposting pada neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja. Selanjutnya, yang terakhir ada jurnal penutup. Nah, ini digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba atau rugi, dan priv. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.